Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Maulida Zulka dari Prodi Pendidikan Geografi Unit 1. Saya ingin menjelaskan tentang bentuk lahan glasial. Bentuk lahan glasial adalah bentuk lahan yang dipengaruhi oleh adanya akumulasi es atau salju atau gletser di suatu wilayah dengan waktu yang lama. Bentang alam glasial adalah bentang alam yang berhubungan dengan proses glasial, di mana proses glasial itu tenaga yang berpengaruhnya adalah gletser. Pertumbuhan bentuk lahannya glasial. Pertumbuhan bentuk lahan pada tahap awal diyakini yaitu lembah tertutup oleh salju. Kemudian salju itu mengalami pencairan, di mana setelah mencair lembah kembali menjadi dalam. Beberapa lembah menggantung masuk lembah utama, horn, dan circup. Setelah itu, kemudian lembah terisi oleh aluvium. Kemudian setelah fase tersebut, lembah menjadi lebih rendah dari muka air laut, sehingga pada saat pasang, air akan masuk ke lembah. Faktor-faktor pendukung terjadinya lahan glasial adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingginya tingkat presipitasi. Yang kedua, suhu lingkungan yang rendah. Yang ketiga, pada musim dingin, es terakumulasi dalam jumlah besar. Yang keempat, tingkat peleburan yang rendah. Sifat-sifat dari sebuah gerakan gletser pada lahan glasial adalah: pada tepi gerakan gletser lebih lambat daripada di tengah. Pada ujung lidah gletser itu lebih lambat daripada akarnya. Kita dapat menentukan bahwa gletser itu lambat laun menjadi pendek. Juga dapat ditemukan bahwa garis yang menunjukkan gerakan yang paling cepat letaknya tepat di tengah-tengah. Tetapi di sini kita lihat gejala yang sama seperti pada garis arus sungai, yaitu pada belokan garis arus tadi terletak pada belokan luar. Bentuk lahan akibat pengendapan gletser. Till merupakan batuan yang hancur dari dinding lembah yang terendapkan mengisi gletser. Berasal dari ice sheet, membawa fragmen batuan yang terkikis. Erratic merupakan es berukuran boulder yang tertransport oleh es yang berasal dari lapisan batuan yang jauh letaknya. Moraine merupakan till yang terbawa jauh glacier dan tertinggal atau mengendap setelah glacier menyusul. Drumlin endapan yang mempunyai bentuk topografi yang kecil dan merupakan oval hill. Drumline tersusun terutama dari till, tetapi kadang-kadang terdiri dari massa yang berbentuk lensa yang terdiri dari kerikil dan pasir. Sumbu memanjang drumline biasanya sejajar dengan arah gerakan es, dan kebanyakan berada dalam bentuk yang bergerombol dan disebut dengan double, triple, multiple rumlins. Utwas adalah dataran dengan slope rendah hasil pengendapan sungai pencairan es, terletak di depan tubuh gletser. Kam adalah bukit-bukit kecil hasil pengendapan dari cairan es. Faktor-faktor keberadaan gletser pada sebuah lahan. Keberadaan gletser pada sebuah lahan dipengaruhi oleh beberapa faktor agar tetap terjaga dan dapat bertahan. Faktor-faktor tersebut yaitu yang pertama, tingginya tingkat presipitasi. Yang kedua, suhu lingkungan yang rendah. Yang ketiga, pada musim dingin, es terakumulasi dalam jumlah besar. Yang keempat, pada musim panas, tingkat peleburannya rendah. Jika keempat faktor tersebut berjalan dengan baik, maka pembentukan bentuk bentang alam glasial akan berjalan cepat dan luas. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.